Dan sekarang saatnya kita berikan makanan jiwa ya yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam sebuah acara yang terangkum dalam sebuah nama. Dalam sebuah segmen bernama Tonight Headline. Tonight Headline. Berita pertama, asyik masak. Asyik masak. Asyik masak, Sudip buat menggoreng. Sudip tuh kayak sodet ya, kayak sodet ya. Sodet mau ini nih. Codet Oh. itu codet. Sodet mau daerah. Condet. Oh. Sudip buat menggoreng masuk. Condet mah yang kalau ngambilin dompet orang. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sudip itu buat menggoreng masuk. Apa sih? Ini lagi berita. Oke. Sudip buat menggoreng, ya kan? Copet! Asik masak. Sudip buat menggoreng ini tuh masuk kerongkongan seorang wanita. Hah? Iya. Jadi Chen, ini Ya. bukan nama sebenarnya Ya, ya? nama sebenarnya Harry. Gak usah disebutin. Oh, iya. Terpaksa memasukkan Sudip sepanjang 30 cm ke kerongkongannya untuk membantu dirinya yang kesulitan Waduh, bernafas. Serem banget. Wanita ini dilarikan ke rumah sakit dengan spatula yang masih tertancap di mulut. Spatula apa Sudip sih? Ya itu sama spatula. Dan saat panik, Spatula apa sepatu gue? itu spatula. Oh iya. Spatula yang masih tertancap di mulut. Danang. Saat panik, Chen lalu teringat seorang pernah mengatakan padanya, jika ada sesuatu yang mengganjal pernafasan, sebaiknya masukkan benda ke kerongkongan. Waduh. Oh. Awalnya dia memasukkan jari ke tenggorokan. Oh. Namun tidak berhasil, kemudian dia menggunakan sepasang sumpit. Tapi tidak berhasil juga, akhirnya spatula atau sodet atau sudit ini yang menjadi pilihannya terakhir, jadi dimasukin. Aduh. Jadi, gue ngebayangin. Next. Bayi ajaib ini bisa mengendarai motor kopling dan ngebonceng kakeknya. Ya. Balita berumur 2 tahun handal mengendarai sepeda motor dengan keseimbangan sempurna. Lebih mengejutkan lagi, bayi yang jago membawa sepeda motor kopling ini perempuan. Motor tersebut berjalan dengan kecepatan yang tidak bisa dibilang pelan dan parahnya lagi tidak ada yang mengenakan pelindung kepala satupun. Dalam video yang terekam, sang bayi juga nampak membonceng sang kakek. Yang tinggal di desa Longjiang, Cina ya. Langsung datangi kepolisian setempat untuk memberi peringatan keras terhadap peristiwa tersebut. Kita lihat videonya seperti apa, ini dia. Wah. Serem banget. Lu bayangin nggak? Coba gimana ya peristiwanya ya? Iya. Gue jadi bayinya, lu jadi kakeknya. Ya? Nggak enak gue perasaan gue kalau gini. Enggak. Kan nyetir motor doang. Ya? Ya. Naik motor ya? Lu 2 tahun. Ya, gue 2 tahun. Gue kakeknya. Oh iya. Umur 70-an lah. Kek. Kan belum bisa ngomong 2 tahun. Oh iya. Iya. Apaan nih kok? Hah? Si kakek nih. Dia kayak ngantongin handphone. Oh, pantesan keras banget ya. Yuk, siap. Asik. Geli aja pegang-pegang. Asik. Asik nih motor nih. Klaksonnya mantep banget dah. Dek, stop dulu, Dek. Stop dulu. Kakeknya jatuh. Ya, sekali Tapi lagi. jangan pernah ditiru, adegan ini kan ini sangat berbahaya Sangat ya. berbahaya. Ini tidak patut dicontoh soalnya. Pertama anak kecil dan tidak memakai pelindung kepala, dua-duanya udah salah banget lah ini. Kalau mau mengendarai motor harus tunggu umur yang pas dan juga punya surat izin mengemudi ya. Dan juga klaksonnya bunyinya jangan. Bunyi lo cuma setengah. Oke. Maaf ya. Bunyinya kayak gini loh. Lu pegang-pegang rusak sih lo. Klakson gue. Maaf. Males lo orangnya lo. Maaf. Kan bete jadinya. Oke, lanjut. Nih. Ini seru nih. berita yang sangat mengejutkan. Gue yakin anak-anak singa perbangsa juga udah tahu. Tonight Lovers juga udah tahu, kita bahas sedikit ya. Ya. Jadi ada suara sangkakala misterius terdengar di langit. Tahu kan ceritanya kan? Suara aneh dan mengerikan datang dari langit berupa dengungan keras memekakan telinga tak beraturan. Mirip latar film horor yang niscaya membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Bahkan mampu membuat seorang bocah tertegun. Nah, gun. Tak mampu bergerak saking ngerinya itu bocah ya. Bunyi misterius yang mirip tiupan sangkakala itu
atau trompet datang di siang hari. Ya. Juga tengah malam. Dari mana asalnya belum diketahui, banyak sekali perdebatan. Banyak sekali ilmuwan bilang bahwa itu bumi yang bernyanyi lah. Banyak ngomong loh, kita lihat videonya aja gimana ya. Ini nih videonya nih, kayak gini nih. Ya. Dude. Did you guys hear that? It's weird. I've never heard anything like that before. Where's it coming from? Ini munculnya di belahan dunia berbeda ya. Kanada, Ukraina, Amerika Serikat, Jerman, dan Belarus juga ada. Selama hampir 1 dekade. 10 tahun berarti ya. Gila ngelihat di langit suara Ini ya. Sumber bumbunya tersebut dari gesekan lempeng bumi maupun medan magnetik di atmosfer. Termasuk ketika muncul aurora di dekat kutub. Suara-suara itu sebetulnya terus dinyanyikan oleh planet bumi setiap saat. Nah, kita sudah tanyakan kepada masyarakat pendapatnya tentang suara misterius tersebut. Ya. Yes. Ini dia. Menurut saya suara-suara yang dibilang kayak suara-suara trompet di langit itu menurut saya cuma hoax aja ya. Karena menurut saya kalau dikait-kaitkan dengan kiamat kayaknya sih masih jauh ya sepertinya. Kalau tentang sangkakala sih kayaknya jangan terlalu dipikirin deh untuk yang sekarang-sekarang ini karena belum ada pastinya. Menurut saya kalau yang suara yang terdengar dari angkasa itu sebenarnya hanya peristiwa di ini ya di angkasa ya. Atau saya juga pernah baca itu memang ada yang dari perut bunyi-bunyian dari perut bumi. Jadi bukan trompet sangkakala. Pendapat saya tentang sangkakala ya mungkin itu kebetulan doang ya, namanya juga di bumi ini banyak hal yang kita nggak ketahui. Menurut saya jangan terlalu diambil pusing sih, karena masih banyak hal yang perlu kita pikirin lagi selain itu. Itu dia pendapat dari masyarakat. Tadi ada yang bilang juga karena orang sombong. Ah, enggak lah. Masa sampai segitunya. Saya orang sombong lihat tuh. Baik-baik aja. Oh. Wah, bener ini suara ini nih. Ini suara ini nih. Wah, ini azab orang sombong jangan-jangan. Terima kasih. Lu dengar apa? Lu dengar apa? Hah? Enggak ya? Lu dengar apa tadi? Enggak, gue kira. Lu ngomong sendiri sih? Enggak. Oke, baiklah. Tapi coba mengenai fenomena ini, coba kita tanyakan pada bintang tamu kita malam hari ini, apa pendapat dia tentang suara misterius ini? Ini dia, Joshua Suherman. WA nih, lo gak ada temen sekarang lo. Kemarin lo ngata-ngatain di blok. Nge-chance dong, coba Liverpool. Nyanyi lo. Oke, pendapat Joshua tentang fenomena suara misterius tersebut. Apa tuh suara memang? Yang trompet-trompet Tadi. di Amerika Kanada. Gak denger tadi? Orang naik sepeda? Ini gak ada yang Nggak ada. Belum disetel. Belum siap. Mukanya gitu lagi. Tadi ada suara misterius di langit gitu loh. Dengarkan kabarnya, kan? Yang katanya suara sangkakala itu. Yes. Ya, kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan kan NASA sendiri sudah mengeluarkan Sedap ini rilis pinter ya. nih. Ini idola saya Joshua nih. Iya, NASA udah bilang bahwa dia udah gak tinggal bareng Musdalifah lagi gitu. Itu NASA. Wah, ini. Wah. Malah. Itu Nazar Bang Ipul. Oh, Mas Vincent. Mantap. Mantap. Lagunya asik, bro. Terus. Iya, jadi
kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan ya katanya ada suara memang langit itu bernyanyi gitu kan. Ya kalau saintifik bilang gitu ya saya sih lebih percaya. Tapi gini, gitu sih. lo sebagai mantan penyanyi cilik, lo berpikir itu positif atau malah jadi parno sendiri? Kenapa harus bawa penyanyi cilik ya nih? Nggak ada hubungan. Cilik? Iya sih, cuma nggak ada hubungannya. Lah ya gimana sih? Iya bener ya. Lo nggak boleh memungkiri masa lalu lo dong. Iya benar-benar. Jadi ya nggak bikin parno sih. Enggak ya? Enggak. Karena kalaupun ini adalah akhir dari dunia, saya selama ini berbuat baik-baik aja sih untungnya gitu. Amin. Tapi lo sebagai penyanyi licik ini Cilik Pak. Cilik Pak. Penyanyi cilik. Cilik. Penyanyi cilik. Penyanyi cilik. penyanyi licik. Kok bisa? Itu dong. Salah dia. Salah dia. Salah. Ya gue nggak Salah, dengar. Tapi lo lebih percaya dengan apa yang NASA bilang ya bahwa Iya. itu adalah memang bumi setiap hari bernyanyi. Karena kalau dari segi agama sih ya kadang bikin ini juga ya, bikin bingung dan takut juga gitu. Karena dari tahun 2008 udah ada kan di internet memang kayak gitu, sangkakala gitu. Ya fenomena alam apapun itu membuat kita mungkinnya lebih mawas diri. Introspeksi diri. Introspeksi. Kau sudah berbuat apa untuk dunia ini? Apa yang sudah kau perbuat untuk kehidupan ini? Iya Pak. Renungkanlah. Tanyakan pada dirimu di depan kaca. Tanyakan apakah kamu pernah digigit kuda. Tanya. Kan nggak ada hubungannya ke digit. Terserah saya, kamu ngatur-ngatur saya Iya, terus Pak. dari tadi ya. Silakan lanjutkan Bapak Mario Teguh. Nah nih. Wah, ada yang pakai sepeda saya tuh. Hei. Ada yang pakai sepeda gue, bro. Sepeda gue tuh. Udah. Habis ini kita ngobrol lagi dengan Joshua tetap di Tonight Show. Pemimpin upacara. Nah. Kok bisa? Dia.